lagi dengan saya di edusiana.net, yang mana kita akan membahas tentang model-model of teaching, atau dalam bahasa Indonesia we call it model-model pembelajaran. Nah, sebelum kita lanjut, let's see what is a model-model of teaching. A model of teaching is a plan. Okay, it is a plan or a pattern that can be used to shape the curriculum or to design instructional materials and to guide instruction in the classroom. Nah, itu based on theory by Joyce and Well in 1980. Maksudnya, model-model of teaching atau model-model pembelajaran itu merupakan perencanaan yang sudah disiapkan sebelum coming to the classroom. Sebelum proses pembelajaran berlangsung yang sudah didesain, pastinya didesain oleh seorang guru. Nah, what is the purpose atau tujuan dari desain model-model pembelajaran ini, yaitu hanya untuk to produce an effective teaching, tidak lain to get an effective teaching. Dan selain untuk mendapatkan pembelajaran yang efektif, juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, menurut teori dari Joyce and Well tadi, ada 4 kelompok besar model-model pembelajaran itu. Yang pertama itu adalah information processing models, yang kedua personal models, yang ketiga social interaction models, dan yang terakhir behavioral models. Let's see one by one. The first one is information processing models. Nah, information processing models ini merupakan model pembelajaran yang lebih menitik beratkan pada peningkatan kemampuan siswa dengan tujuan untuk memecahkan masalah dan menekankan pada produktivitas berpikir dari siswa ini. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan berpikir siswa secara umum. Oke. Nah, model ini menitik beratkan dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir. Yang kedua itu ada personal models. Dalam personal models ini lebih menekankan pada peningkatan kemampuan atau kapabilitas proses-proses individu siswa itu untuk lebih fokus dan mampu mengorganisir keunikan atau memfokuskan pada pengembangan kemampuan emosional siswa. Nah, jadi personal models lebih fokus pada pengembangan emosional siswa. Nah, nanti kita akan lihat beberapa contohnya. Dan pada personal model ini, siswa itu lebih diarahkan untuk saling membantu antar individu, lalu mengembangkan hubungan yang baik dengan dalam lingkungannya, dan juga memiliki kemampuan untuk berinteraksi kemampuan berinterpersonal dalam memperoleh atau mendapatkan informasi yang lebih efektif. Jadi menggali kemampuan interpersonal siswanya di dalam memperoleh informasi secara lebih efektif. Nah, model yang ketiga adalah social interaction models. Model ini lebih menekankan pada pengembangan hubungan-hubungan sosial siswa dengan lingkungan, dengan masyarakat sekitarnya, ataupun siswa dengan siswa lain, satu individu dengan individu lain atau satu individu dengan masyarakat. Nah, di sini individunya adalah mahasiswa. Dan model ini tuh terfokus pada peningkatan kemampuan siswa dalam melakukan proses-proses sosial. Nah, namanya juga tadi social interaction models, di mana siswa itu bisa menerima realitas kehidupan yang secara sosial, secara
humannya ya, manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, strategi yang ditempuh melalui pengembangan kemampuan berpikir, lebih mengenal diri sendiri dan penguasaan bahan ajar secara akademis. Jadi melalui model ini menjadi dasar peningkatan kemampuan siswa dalam melakukan hubungan-hubungan sosial secara efektif dan produktif. Di sini siswanya akan belajar bekerja sama. Jadi melalui model ini siswa akan belajar bekerja sama dalam satu kelompok ataupun dalam satu masyarakat. Nah, bagaimana, apa-apa saja modelnya? Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Dan terakhir, model yang terakhir itu adalah behavioral models. Model ini merupakan model kelompok yang mana didasarkan pada hasil sharing antara beberapa teori pembelajaran yang sudah ada, yaitu kombinasi, artinya behavioral model ini dihasilkan dari kombinasi beberapa teori, yaitu ada teori belajar sosial, teori modifikasi perilaku, teori terapi perilaku. Nah, sehingga menghasilkan behavioral models. Secara umum, behavioral models ini lebih menekankan pada perubahan perilaku yang dapat dilihat, ya, yang dapat diobserv oleh guru, yang kemudian dibandingkan perilaku secara psikologis atau perilaku yang tidak bisa diamati. Jadi di sini akan melihat perubahan perilaku siswa nantinya. Pada prinsipnya, pada model behavioral models ini diberikan stimulus, ya, yang terkontrol, sehingga ini akan menjadi dasar penerapan model pembelajaran yang interaktif dan menjadi mediasi belajar yang terkondisikan, baik pada pembelajaran secara individu maupun kelompok. Bagaimana ya model behavioral ini? Kita akan lihat nanti apa-apa saja contoh strategi pembelajaran. Nah, pengembangan kemampuan belajar siswa melalui behavioral models ini dapat dilihat atau menjadi dapat dipelajari melalui fakta-fakta, konsep-konsep, dan keterampilan yang dipandang sama baiknya untuk mengurangi tingkat kecemasan maupun untuk memperoleh kegiatan relaksasi bagi siswa. Jadi ini satu model yang unik, yang mana akan lebih menstimulus siswa, ya, untuk bisa kembali pada behavioralnya, dan dari behavioral sebagai seorang siswa ini diangkat menjadi model pembelajaran. Oke, sekarang kita akan lihat beberapa strategi atau model-model kecil dari 4 kelompok model tadi dalam setiap kelompok model pembelajaran. Yang pertama, pada information processing models, ada beberapa model yang dihasilkan yang merujuk pada information processing model ini. Yang pertama, model ini dicetuskan oleh Hilda Taba yang disebut dengan inductive thinking. Yang kedua itu ada inquiry training. Nah, Hilda Taba dengan partnernya Richard Sackman mengeluarkan, berdasarkan hasil risetnya, bahwa ada 2 model dari information processing models ini, yaitu namanya inductive thinking dan inquiry training. Yang selanjutnya ada model scientific inquiry. Nah, ini berdasarkan penelitian oleh Joseph J. Swift. Ini menyatakan bahwa hasil salah satu model yang dihasilkan dari information processing models itu disebut scientific inquiry.
Yang keempat ada concept attainment. Concept attainment ini model yang hasil penelitian dari Jeremy Bronner. Yang kelima itu ada cognitive growth. Ini yang dihasilkan oleh Piaget, Siegel, and etc. ya. Di sini ada beberapa partnernya yang dari hasil penelitian mereka menyatakan bahwa salah satu bagian dari information processing model itu adalah cognitive growth, nama model. Yang keenam itu adalah advanced organizer. Advanced organizer ini merupakan hasil penelitian dari David Ausubel. Dan yang terakhir ada memory. Memory ini model yang hasil penelitian dari Harry Lorraine dan Jerry Lucas, yang mana menyatakan bahwa memory model atau strategi pembelajaran memori itu bagian dari information processing models. Oke, dan masih banyak lagi bagaimana misi dan tujuannya nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Lalu kita masuk ke kelompok yang kedua, yaitu adalah personal model. Pada personal model ada beberapa model yang dihasilkan ya, berdasarkan hasil penelitian para saintis. Yang pertama ada namanya non-directive teaching. Non-directive teaching ini hasil penelitian dari Carl Rogers. Yang kedua ada awareness training. Awareness training. Dan yang ketiga ada synaptics. Synaptics merupakan satu model juga ternyata. Nah, yang keempat conceptual system, dan yang terakhir classroom meeting. Nah, ini 5 strategi atau model yang dihasilkan dari kelompok yang kedua, yaitu kelompok personal models. Yang ketiga ada social interaction models. Social interaction models adalah berdasarkan hasil penelitian para expert, ada beberapa model yang dihasilkan pada kelompok ketiga ini. Yang pertama namanya group investigation. Nah, group investigation menjadi strategi yang dihasilkan dari model yang ketiga nih. Yang kedua ada social inquiry, pastinya berbeda dengan yang kelompok pertama ya. Yang ketiga ada laboratory method. Yang keempat jurisprudential. Yang kelima role playing, dan yang terakhir adalah social simulation. Nah, bagaimana detailnya nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Dan yang terakhir adalah behavioral models. Dari kelompok keempat ini, expert sudah menghasilkan beberapa model pembelajaran ya. Yang pertama namanya contingency management. Nama model pembelajarannya contingency management. Yang kedua adalah self control. Yang ketiga relaxation. Yang keempat assertive training decentralization. Dan yang terakhir direct training. Nah, itulah model-model pembelajaran yang merupakan pengembangan dari 4 model pembelajaran yang telah dihasilkan dari penelitian Joyce and Well, yang kemudian dikembangkan oleh beberapa expert lainnya sehingga menghasilkan model-model yang baru dari keempat model tadi. Oke, terima kasih. Thank you for watching. See you.